jamaah, Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung nih, ada yang baru bangun atau ada yang habis sholat duha, habis ngaji, langsung nonton Islam itu Indah. Kita belajar sama guru-guru kita yang ada di sini. Tema kita hari ini adalah menambah pahala atau menambah followers, Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah. Mungkin sekarang ketika kita diharuskan di rumah, anak-anak pasti belajar juga melalui di rumah aja, melalui handphone, melalui teknologi lah yang ada di rumah. Tapi kan nggak semua orang ya Ustadz ya punya teknologi itu. Itu yang maksud saya dalam pikiran saya. Lah disuruh pakai laptop, Laptop, tidak pakai handphone. tapi nggak Gimana punya. yang tidak punya handphone, laptop? Nah ini ada Dan videonya Ustadz. kalaupun ada handphonenya, kalau tidak ada kuotanya. Nah itu dia, makanya ada video di sini seorang guru yang nyamperin ke rumahnya murid masing-masing satu persatu. Luar biasa. Masya Salut, Allah. salut, salut. Kita lihat dulu tayangannya. Dalam unggahan di media sosial miliknya, Afan Faturrahman mengatakan sebagian besar muridnya tidak memiliki smartphone, apalagi laptop. Jika punya, dana untuk membeli kuota internet pun akan membebani wali murid. Orang tua salah satu muridnya bahkan sempat mengatakan akan mencari pinjaman dana untuk membeli smartphone agar anaknya tetap dapat belajar dari rumah. Hal inilah yang menyentuh sang guru. Ia pun melarang keras orang tua murid itu meminjam uang hanya untuk membeli sebuah smartphone. Karena itu, ia memberi solusi akan mendatangi murid di rumah masing-masing untuk mengajar. Masya Allah luar biasa, itu patut kita kasih aplaus, tepuk tangannya. Masya Allah di tengah kondisi yang seperti sekarang ini masih ada orang yang berjiwa besar, hatinya murni ya Ustadz Syam. Mau Masya datang Allah, ke rumah satu tabarakallah. persatu ketika anaknya tuh nggak punya teknologi. Nah itu Iya, iya, gimana iya. caranya biar bisa menjadi seperti bapak itu tuh. Punya hati yang murni, nolong dengan ikhlas. Kadang kan kita kalau nolong aja tuh suka ada, aku bangga nih sedikit dan nolong orang. Biasanya murid yang datangi guru. Biasa Sekarang murid datang guru yang datangi murid. Guru yang datangin murid tuh gimana Ustadz Syam? Biasanya timba yang datang ke sumur. Ini Sekarang sumur yang datang datangi ke ke timba. Masya Allah. Jadi yang namanya amal perbuatan yang paling menentukan adalah niatnya. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana caranya supaya kita menjadi sosok yang ikhlas karena Allah, ya tadi itu tips dari guru kita, dipuji tidak terbang, dihina tak tumbang. Akan tetapi yang mampu melapangkan semua itu adalah niat daripada diri kita. Orang berpuasa menahan lapar dari subuh sampai maghrib tanpa niat tidak dianggap puasa. Tapi orang yang sudah berniat di subuh harinya sebelum masuk waktu puasanya, waktu fajarnya, lalu dia lupa untuk bahwasanya waktu asar dia tidak sengaja minum. Apakah masih tetap berpuasa? Masih tetap terhitung pahala puasa. Kenapa? Karena kekuatan niatnya. Sama dengan orang yang berbuat baik seperti tadi guru tadi yang insya Allah semoga Allah membalas kebaikannya. Tergantung daripada niat. Orang yang bisa yang namanya tulus, ikhlas membantu seseorang itu adalah karena kekuatan niat di dalamnya. Apa sih maksud daripada kekuatan niat ini? Kekuatan niat inilah yang membuat seseorang yang yakin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kenapa disebut orang-orang yang bertakwa itu ciri yang pertama yu'minuna bil ghaib. Ciri pertama orang yang bertakwa itu adalah yu'minuna bil ghaib. Apa itu? Percaya kepada, beriman kepada yang gaib. Pahala kelihatan gak Son pahala? Enggak. Gaib dong. Goib? Ya, dosa tuh kelihatan gak? Enggak. Surga? Enggak. Allah? Enggak. Enggak ada yang kelihatan dengan kasat mata, maka semua disebut dengan al-ghaib. Maka yang pertama yang membuat kita kuat dalam beramal itu adalah yu'minuna bil ghaib. Percaya akan adanya surga, beriman bahwa ada neraka, beriman bahwa ada pahala, ada ajar daripada Allah. Bil ghairi hisab, nanti di hari kiamat kelak. Karena hari kiamat pun kita masih ada yang mengatakan, percaya enggak ya? Ada enggak ya hari pembalasan? Tak orang-orang yang percaya akan adanya hari pembalasan, itu yang menguatkan diri mereka untuk beramal. Itu yang mengikhlaskan hati mereka ketika melakukan sesuatu kepada orang lain. Kenapa? Karena dia yakin hanya Allah yang akan membalasnya dan pembalasan Allah itu jauh lebih besar daripada apa yang diharapkan daripada manusia. Kemudian yang kedua pertanyaan tadi, kalau misalnya ada rasa bangga sedikit yang muncul, ya udah berusaha lagi. Saya ingat guru kami Habib Syahab pernah mengatakan bahwasanya orang yang beramal itu walaupun sedikit ada perasaan riya dalam dirinya. Imam Ghazali pernah mengatakan bahwasanya kalau ada perasaan riya sedikit, lanjutin aja.
lama-kelamaan juga bakal hilang. Dan juga daripada kebaikan, daripada pemberian itu walaupun ada riaknya sedikit, ada bangganya sedikit, itu yang akan menyelamatkan kita. Jadi itu lanjutin aja walaupun ada rasa riya Lanjutin sedikit dan aja, bangga sedikit. lanjutin Insya Allah aja. lama-lama kita jadi ikhlas. Karena nih. kadang-kala setan juga yang menghalangi, udah jangan bersedekah, kamu kan ria, jangan sedekah, kamu kan ria. Jadi menyurutkan Iya, niat menyurutkan kita niat jadinya kita ya. berbuat baik. Berarti tadi apa Ustadz? Godaan dari kanan kan. Udah Jadi dari pertama kanan. kita percaya dulu dengan yang gaib, Gaib. lalu percaya kalau apa hari pembalasan itu. Iya betul, semua yang gaib pembalasan, pahala, dosa, kemudian yang kedua adalah lakukan saja meskipun ada rasa bangga sedikit. Karena itu akan Masya membantu Allah. kata Imam Al-Ghazali. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Memang mungkin itu yang harus kita lakukan ya, apalagi keadaan yang seperti saat ini. Mungkin banyak sekali orang yang membutuhkan bantuan. Makanya seperti yang tadi aku awal bilang, tolong menolonglah dalam kebaikan. Nah berikut ini ada tayangan yang mungkin bisa menjadi inspirasi kita kalau kita akan, oh baiklah kita harus menolong sesama manusia. Yuk kita lihat tayangannya. Ya Allah, rasanya nggak ada corona berat, kok ada corona? Sebelum ada corona ini kan gaji OB itu berapa ya Mbak? Kan dikit dengan anak segini banyaknya. Ya, apalagi pas ada corona ini, terus nggak bisa kerja. Tambah, ya Allah gitu loh. Saya juga bingung. Gimana ya, jalannya aja dulu. Mungkin kayak ini kan nggak terduga ya. Pasti Allah ada kasih jalan lain. Ibu itu bilang nggak ada corona aja berat, apalagi ketika ada corona. Dan mungkin bisa dibilang ibu itu benar-benar membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi orang yang mau membantu kadang berpikir gini, aduh gimana ya, dia orang lain bukan keluarga sendiri gitu. Nah pertanyaannya gini Bib, gimana caranya nih biar kita bisa ikhlas menolong orang lain walaupun bukan keluarga tanpa memandang status atau jabatannya Bib? Kebanyakan sekarang ini malah terbalik. Kalau menolong keluarga itu tidak ikhlas, menolong orang lain ikhlas. Biasanya kalau sama teman kan royal, tapi kalau sama keluarga sih tidak royal. Iya. Ini artinya begini, bagaimana caranya kita menolong orang itu dengan ikhlas, dengan teman keluarga sendiri atau bukan keluarga sendiri, bahkan dengan keluarga sendiri harus kita lihat dari tentunya kita pelajarin daripada nikmat dari Allah. Orang mengatakan, oh kalau melakukan sesuatu tuh jangan mengharapkan pahala atau mengharapkan lipatan ganda. Memang itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal salah satu contoh, kalau orang berbuat baik, saya tanya sama Mas Sony, Ya. pengen gak kira-kira punya rumah? Pengen. Pengen kan, Pengen. biasanya Ustadz Maulana pengen kan, kalau sudah ada pengen nambah lagi Ustadz Syam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tawarkan rumah misalnya? Kan nanti akan dibangunkan rumah di Ya. syurga, kan begitu. Ya. Karena memang sifat manusia menginginkan sesuatu, Allah yang Subhanahu wa taala yang tawarkan melalui lisan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat ketika kita pengen ikhlas, bayangkan ganjaran pahala dari Allah, kecintaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lihat misal salah satu contoh, hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Orang yang membantu hajat orang muslim, orang yang membantu hajat daripada saudaranya yang seimam, yakdi olam yakdi, artinya yakdi olam yukdo, artinya dia sampai bisa tunaikan bantuan tersebut atau tidak dia bisa sampaikan, yang penting dia sudah berusaha, dia pengen menolong tapi dia sudah berusaha menolong, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak beri kesempatan dia untuk menolong. Itu dengan sebab itu ganjarannya Allah Subhanahu wa taala sahalallahu lahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan buat dia, dunianya dimudahkan oleh Allah, akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengen membantu. Ada cerita daripada salaf, seorang lewat di padang pasir. Lewat di padang pasir, dia lihat gafila. Apa sih gafila itu? Kafila itu. Kafilah. Yang tinggalnya di kemah-kemah di padang pasir itu. Dilihat oleh beliau ini orang dalam keadaan lapar. Mereka bukan orang kaya, miskin mereka. Hanya terbesit di hatinya tapi dengan ikhlas. Ya Allah, seandai kata kau jadikan kau jadikan padang pasir ini gandum, padang pasir ini menjadi gandum, niscaya semuanya akan aku sedekahkan sama kafilah-kafilah tersebut.
Kemudian dia meninggal dunia. Ditanya ada orang yang bermimpi, bagaimana keadaanmu di akhirat Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala, berikan aku pahala dengan pahala pasir semua dijadikan gandum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala sedekah tersebut. Masya Allah. Jadi kita Artinya, jangan pernah takut untuk menolong orang lain ya Bib ya. Apalagi dengan Ramadan ini Nabi mengatakan sedekah yang paling afdol di bulan Ramadan. Ayo Masya Allah. berlomba-lomba ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Masya Allah, terima kasih Habib Muhammad. Tuh jamaah, kalau kita mau ditolong sama Allah, maka kita harus menolong orang lain terlebih dahulu. Nah ini ada orang yang nolongin tapi dengan cara yang ekstrim. Ekstrim caranya. Kayaknya Masya Allah Islam itu indah ya. Tambah Masya Allah punya tebakan-tebakan yang sangat hebat. Iya. Justru Masya yang Allah. seperti ini kita, aduh, Apa nih? Apalagi kita Apalagi ambil hikmahnya. gitu. Ya. Iya. Nah penasaran kan, langsung aja kita lihat tayangannya ya jamaah. Sudah ada buah tanah dengan kolam-kolam yang kena masuk di rumah, jangan ada di luar. Di dalam rumah mikir semua jadi ambil supaya kita semua selamat. Seorang ibu rukun tetangga atau RT2 di Kelurahan Balaparang, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial karena memperingatkan warganya tentang bahayanya penyebaran COVID-19. Dengan membawa rotan, Nurmadiah sejam sekali mengelilingi ruas jalan di Ganggang untuk memperingatkan warganya yang di luar rumah tanpa tujuan tertentu. Masya Allah. Ustadz Syam kenal gak sama orangnya, sama beliau? Kayaknya tetangga ini. Tetangga enggak? Tidak Di Makassar? Itu di daerah Makassar, daerah Rapocini, Iya. itu luar biasa dekat Jalan Veteran, di sebelah kiri itu, terus ada ganggangnya tuh di situ tuh. Di situ. Oh ya Allah, Ustadz Maulana tahu ya pasti ya. Ustadz Syam, kalau keadaan seperti itu, dia nolongin orang tuh pakai rotan. Ayo jangan saya gini biar COVID-19 itu berhenti. Nah kalau pada zaman Rasulullah pernah nggak ada menolong orang berbuat kebaikan tapi dengan cara dipaksa juga Ustadz? Ada tuh video lucu-lucu. Kenapa, Jadi Ustaz? kan terinspirasi dari polisi-polisi India kan. Iya. Jadi katanya polisi India itu disuruh ke Makassar saja minta pulang. Karena orang Makassar Lebih keras lagi orang Makassar. kepala batu katanya. Susah untuk dibilangin. Tapi ya begitulah ternyata Masya Allah tabarakallah. Semoga Allah sehatkan Ibu RT tadi supaya tetap memberikan kebaikan untuk warganya, untuk warga masyarakat sekitar. Kalau ditanyakan tentang bagaimana Rasulullah ataupun sahabat Rasulullah itu orang yang paling lembut sebenarnya. Tapi kalau mau dilihat yang agak tegas sedikit itu ketika Rasulullah SAW menawan seorang daripada musuh Allah namanya Thumamah. Tapi pada akhirnya masuk Islam. Thumamah ini diikat di tiangnya Masjid Madinah. Karena disebutkan dalam Al-Quran Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Memang Rasulullah rahmah gitu kepada sesamanya. Tapi kadang-kadang Rasulullah itu asyidda'u 'alal kuffar, tegas juga terhadap orang kafir. Kalau ada yang mau ditindak ya ditindak. Ke akhirnya Thumamah ini ditawan di masjid. Tapi ditawannya dengan cara yang bagus. Ditawan di masjid ataupun diingatkan setiap hari Rasulullah lewat. Thumamah mau masuk Islam gak? Kata Thumamah, kalau mau lepasin aja gak pakai syarat gitu. Hari kedua Thumamah mau masuk Islam gak? Kalau mau lepasin aja Muhammad gak pakai syarat. Kata Rasulullah hari ketiga, Thumamah mau dilepasin gak? Kata Thumamah, kalau mau lepasin aja gak pakai syarat. Kalau mau bunuh saya silahkan bunuh saya karena saya memang pantas dibunuh. Begitu kata Rasulullah, ya udah lepaskan dia. Kata sahabat, bukannya kita harus hukum dia, kita bunuh aja dia. Kata Rasulullah, lepaskan aja dia. Dilepaskan Thumamah, ternyata Thumamah berangkat untuk ke sebuah sumur, pulang kembali ke Masjid Nabawi lalu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi engkau benar-benar Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Lalu kata Rasulullah, kena dari kemarin kek. Gitu kan. Kenapa enggak dari hari pertama, kenapa kau tunggu ditawan 3 hari? Kata Thumamah, saya itu 3 hari di sini karena saya tidak mau masuk Islam gara-gara terpaksa. Saya nggak mau pulang ke rumahku karena dipukul rotan, maksudnya begitu. Saya nggak mau masuk Islam karena terpaksa. Saya itu 3 hari di sini, saya amati kau tiap hari lewat, sahabatmu lewat tiap hari. Ternyata akhlak orang Islam begitu baik. Saya ditawan tapi setiap hari apa yang kau makan itu juga yang saya makan. Apa yang kau makan siang hari itu juga yang saya makan. Maka kata Thumamah, saya masuk Islam bukan karena takut, karena dihukum. Tapi saya masuk Islam karena akhlak kalian semua. Masya Allah. Baik, mungkin berbagai macam cara unik yang bisa dilakukan setiap orang untuk membantu orang lain. Ada lagi cara unik yang satu gini, ngasih barang atau sesuatu yang unik yang beda banget. Ya orang mikirnya ini apa nih unik banget. Alhamdulillah kalau ikhlas. Tapi alhamdulillah juga kalau misalnya ya ini melakukan ini supaya direkam, di videoin terus jadi terkenal. Wah kita lihat dulu yuk tayangannya seperti apa.
Banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Haji Thoyib. Warga Balegondo, Kecamatan Ngariboyo, Magetan ini berbagi rezeki bukan dengan memberikan uang, namun memberikan sedekah berupa seikat bambu apus yang satu ikatnya berisi 3 potong bambu kepada perajin anyaman caping yang banyak ditemui di wilayah Magetan. Bagi-bagi bambu apus ini mendapat antusias warga. Mereka rela antri menunggu panggilan dan berebut untuk mendapatkan bambu apus secara gratis tersebut. Satu ikat bambu apus yang berisi 3 potong tersebut bernilai Rp20.000. Warga cukup senang mendapatkan bambu apus gratis. Sebab bambu-bambu tersebut nantinya bisa diolah menjadi anyaman topi caping dan bisa dijual kembali. Apalagi saat ini bambu apus sudah sulit didapat. Masya Allah, mungkin dia ngasih dia nggak ngasih tapi dia pengen yang dikasihnya itu tetap semangat untuk bekerja nyari nafkah juga ya Ustadz ya. Sebenarnya kalau dalam Islam tuh ada anjuran nggak sih atau barang tertentu apa aja tuh yang bagus untuk disedekahkan? Apakah barang lebih bagus atau doa lebih bagus untuk disedekahkan atau uang? Ada nggak tuh Ustadz seperti itu? Ya gini, mohon izin kita teladan yang terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada yang datang minta tolong kepada Nabi, Nabi kasih uang tapi uang itu dibagi 2. Kan uangnya di zaman Rasul kan dinar dan dirham kan dari emas. Emas ya. Atau perak itu bisa dibagi 2. Kalau uang kita mau dibelah 2 kan nggak laku lagi. Sudah. Dibelah 2, yang sebagiannya untuk beli makanan buat keluarganya, yang satu dibelikan cangkul untuk alat untuk memperoleh pekerjaannya untuk bekerja, alat untuk bekerja. Jadi kita bisa ambilkan perumpamaan seperti tadi, ini hebat ini. Jadi mereka bersedekah tapi tidak membuat yang disedekah itu jadi hina atau jadi malas. Justru mereka lagi semangat. Ya. Semangat untuk bekerja, mencari nafkah. Kalau uang dikasih 20.000 mungkin habis. Ya. Tapi ini kan bisa menghasilkan. Bisa 3, tadi disebutkan tadi di narasinya, 7 kali lipat. Dari apa? Kalau sudah bisa sesuatu. Jadi ini contoh dari Nabi seorang yang sangat dermawan. Nabi kan paling dermawan. Paling dermawan Nabi. Bahkan apa yang dipakainya pun disedekahkan. Nah, sedekah yang terbaik adalah sedekah yang paling sempurna. Makanya bagusnya, posisinya, keadaannya tepat. Itu yang paling bagus. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya sekadar mengingatkan. Jangan pernah menyakiti orang yang engkau sedekahkan dengan cara tadi. Apa? Menghinanya, memandang remeh kepada dia. Tapi karena bisa jadi engkau dapat pahala. Karena engkau dibantu untuk diterima sedekahmu. Karena ada masa nanti kita mencari orang mau disedekahi, susah. Tapi saya rasa sekarang udah banyak. Tapi kalau kita kasih sedekah jadi malas, nah, jangan sampai engkau bersedekah kepada orang menunggu orang datang untuk mengemis. Jadi berilah dia sebelum meminta. Berilah sebelum meminta. Sekali lagi, berilah dia sebelum meminta. Karena kapan dia meminta berarti merendahkan dirinya. Jadi berilah orang sebelum dia merendahkan dirinya. Jadi ketika kita membantu orang bukan marah merendahkan tapi mengangkat derajat mereka. Masya Allah. Itu luar biasa banget. Aku baru dengar loh yang seperti itu Ustadz. Jadi jangan sampai dia datang mengetuk pintu. Kelewatan. Ada kisahnya. Datang mengetuk pintu. Itu dikasih apa yang diminta, kata istrinya. Kenapa sih dikasih? Justru saya yang salah. Ternyata tetanggaku datang minta tolong sama saya. Baru saya kasih. Harusnya sebelum dia minta tolong aku udah kasih. Kita harus peka ya, Masya Allah. Kita yang tidak peduli sama tetangga. Aduh gimana sih? Masya Allah. Tapi setelah ini jadi banyak belajar. Ini aku baru tahu jujur. Berarti yang harus aku lakukan sekarang adalah berilah sebelum meminta. Karena kalau dia minta duluan kita sama aja merendahkan dia ya. Dia merendahkan dirinya baru datang kepada kita meminta kasihan. Masya Allah, jazakallah ya Ustadz Maulana, Masya Allah. Jamaah diingat-ingat tuh pelajaran hari ini, semoga setelah ini kita jadi mau menolong sesama kita juga ya. Nah kalau misalnya tadi kita selalu membahas manusia menolong dengan cara yang unik atau manusia menolong hewan. Kali ini hewan yang nolong manusia. Sebenarnya apa nih Allah memberi naluri juga kepada hewan untuk saling menolong dan bagaimana menjadi manusia yang ikhlas beramal nih kalau seperti keadaannya seperti ini. Jadi hewan yang menolong manusia Bib. Apakah Allah ngasih naluri seperti itu kepada hewan Bib? Betul, artinya hewan-hewan ini kan seperti yang dikatakan guru kita Ustaz Maulana, mereka ini pun mereka ini pun artinya makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita belajar di negeri Hadramut sampai kita suruh beradab walaupun dengan anjing. Kita harus beradab walaupun dengan anjing. Jadi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala memang itu kan haknya Allah. Bisa saja misalnya kadang seekor kucing bisa membantu seorang anak kecil jangan sampai jatuh misalnya. Itu kan memang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka alat
Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka untuk bisa menolong. Itu kan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita tidak boleh menyakiti hewan, kita tidak boleh menyakiti binatang. Lihat onta, ketika onta ini menangis di depan Rasul, hanya Rasul yang bisa, ketika onta ini bisa memahami onta yang menolong daripada keluarga, bisa makan, bisa minum, bawa segala macam. Tapi terkadang manusia tidak berakhlak dengan hewan tersebut sehingga melakukan pekerjaan melebihi daripada batas hewan tersebut. Sehingga onta ini datang kepada Nabi dan mengadukan kepada Rasul. Maka Nabi suruh orang ini untuk membebaskan onta tersebut. Nah inilah daripada akhlak yang diajarkan Islam melalui baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita harus berakhlak kepada manusia, juga kepada hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatul. Lihat Nabi Isa mengajarkan, misal salah satu contoh, Nabi Isa pernah berjalan bersama sahabat-sahabatnya itu melihat seekor bangkai anjing. Nabi Isa melihat seekor bangkai anjing, maka Nabi Isa berkata kepada sahabat-sahabat Nabi Isa itu melihat bangkai anjing tersebut, semua mencela hewan ini, dicela. Artinya busuk sekali, bau sekali, belatungan, cacingan semuanya. Tapi Nabi Isa alaihissalam setelah murid-muridnya atau sahabat-sahabatnya berbicara, maka Nabi Isa mengatakan, dicari sama Nabi Isa, oh alangkah putih giginya. Jadi ya artinya alangkah putih giginya. Jadi dicari yang baik dengan hewan yang buruk tersebut atau sudah menjadi bangkai. Nah juga kita tidak bisa menilai hewan itu, tapi tetap ada batasnya kepada hewan. Ada yang dihalalkan oleh Islam, ada yang tidak dihalalkan oleh Islam. Salah satu contoh misalnya anjing boleh jadi penjaga, berarti kan dia penolong. Ya. Anjing boleh jadi penjaga rumah, walaupun kalau dalam Islam tidak boleh masuk dalam rumah tangga kita. Taruh di depan dengan rumahnya, dengan makanannya segala macam. Ada orang yang masuk neraka jahanam dengan sebab hewan. Tadi juga dikatakan oleh guru kita Ustaz Maulana, ada orang yang bisa masuk surga dengan menolong hewan. Jadi mereka semua makhluk Allah. Sirullah fi khalqi. Sirullah fi khalqi, artinya rahasia yang Allah berikan ada pada makhluk-makhluknya. Masya Allah, terima kasih Habib Muhammad, terima kasih Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Masya Allah. Kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita, tapi nanti juga akan ada berita viral nanti di segmen 4. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Dan nanti juga kita akan sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang terkena wabah musibah ini. Semoga wabah ini bisa segera berakhir, semoga semuanya sehat, nggak ada lagi korban jiwa, dan kehidupan kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.